Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati, Allah muliakan Profesor Kerry, semoga beliau sehat selalu. Yang saya hormati pengurus Majelis Taklim Area Jipang. Yang saya hormati Ibu Noy, Ibu Ais, mudah-mudahan sehat selalu. Yang saya hormati rekan kami dari TV Kompas, Kang Aris, Pak Peri, alhamdulillah bisa hadir. Ibu-ibu majelis taklim yang tidak saya sebutkan, alhamdulillah. Bunda-bunda semuanya dengan setia selalu hadir. Insya Allah ini menjadi ciri tanda bahwa Allah menjanjikan surga kepada bunda-bunda sekalian. Langsung saja bunda-bunda, ini temanya ini sangat menarik bagi kita. Ya Allah, kenapa saya diuji? Ada yang punya masalah? Punya problem? Pasti. Kalau bunda-bunda berani hidup, harus berani diuji. Harus berani menghadapi ujian dan cobaan. Sebetulnya bunda-bunda, bukan ujian yang paling berat itu bukan ujiannya. Tapi yang paling berat itu ketika Allah hadirkan ujian kepada kita, apakah dengan ujian itu kita akan semakin dekat kepada Allah atau justru sebaliknya itu yang paling berat? Bukan ujiannya. Makanya nanti kita akan bahas tuntas mengenai ujian dan cobaan yang harus kita hadapi dalam kehidupan kita di dunia ini. Jadi sekali lagi, kalau kita berani hidup, kita harus berani menghadapi ujian dan cobaan. Selama kita hidup, pasti ujian dan cobaan itu akan ada kepada kita. Nah, setiap kali ujian yang dihadirkan Allah kepada kita, itu adalah bukti atau tanda Allah itu sayang kepada kita. Pertanyaan yang pertama bunda-bunda, Ustadz, apa benar ujian itu, cobaan itu adalah merupakan pesan cinta Allah kepada kita? Betul enggak? Apa benar ketika kita diuji itu Allah itu sedang sayang kepada kita, sedang cinta kepada kita? Iya. Allah ini sayang kepada kita dengan jalan kita diuji. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua bunda-bunda, apakah ada kabar gembira bagi orang yang diuji? Ada enggak? Ada enggak kabar gembira bagi orang yang diuji? Jadi ternyata orang yang sedang diuji itu ada kabar gembira. Ada. 5 kabar gembira bagi orang yang sedang diuji itu. Kalau tadi yang pertama, apakah benar dengan ujian itu ada pesan cinta Allah kepada kita? Betul. Karena apa? Karena di balik semua ujian dan cobaan ada hikmah dan manfaatnya. Yang kedua, adakah kabar gembira bagi orang-orang yang sedang diuji? Ada 5
yang akan kita bahas? Kabar gembira bagi orang yang sedang diuji. Mau tahu? Tahu banget atau tidak? Beneran? Cius. Pertama, bagi orang yang sedang diuji oleh Allah, apa itu berupa musibah, masalah, problem. Pertama, orang itu sedang diakui sebagai orang yang beriman oleh Allah. Apa Bunda? Sedang diakui dia itu beriman kepada Allah. Apa buktinya? Lihat di surat Al-Ankabut ayat 2. Yang kira-kira isinya ini, apakah kamu mengira bahwa kamu yang sudah mengatakan kami telah beriman, sedangkan kamu belum diuji. Jadi kalau kita mengaku orang yang beriman, ya harus diuji, kata Allah. Ketika Allah ngasih ujian, cobaan, itu teh Allah sedang apa? Sedang sayang kepada kita. Kenapa kita diuji? Allah ingin tahu seberapa hebat, seberapa bagus keimananmu kepadaku, kata Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Kemudian diuji oleh Allah. Allah itu ingin tahu apa benar hamba-hambaku itu beriman kepadaku. Kalau memang hamba-hambaku beriman, aku uji. Jadi bunda-bunda di sini harus berbahagia ketika diuji oleh Allah. Itu teh Allah sedang apa? Sayang. Kenapa ujian yang datang oleh Allah kepada kita itu merupakan bukti pesan cinta Allah kepada kita? Ibu, kadang-kadang kalau kita sedang ada masalah, disitulah kita dekat kepada Allah. Betul enggak? Anu tara tahajud jadi getol tahajud. Anu tara cerik jadi cerik. Sok lamun keur senang mah. Lagi apa? Usahanya maju. Jauh kepada Allah itu, lupa kepada Allah. Giliran usahanya mandeg, bangkrut, dekat kepada Allah, ingat kepada Allah. Tara ke masjid jadi masjid, tara tahajud jadi. Nah itu apakah ibu nikmat seperti itu? Yang tadinya ibu tara tahajud jadi tahajud, apakah itu nikmat? Nikmat. Yang tadinya kita gak pernah menangis, sok ibu lamun aya kan nyeri, pasti bangun malam. Padahal tahajudnya kan susah. Betul nggak tahajud susah? Betul nggak sholat susah? Tapi kalau kita dihadapkan, diberikan masalah oleh Allah, kita dekat kepada Allah. Nah itu nikmat. Jadi apapun yang Allah berikan kepada kita berupa ujian dan cobaan, disitulah kita ini sedang diuji oleh Allah. Di mana hebatnya keimanan kita. Kita beriman gak kepada Allah? Percaya gak kepada Allah? Tidak gratis diterima oleh Allah bahwa kita ini percaya kepada Allah, beriman kepada Allah sebelum diuji. Dengan apa jalannya? Ujian dan cobaan dari Allah. Jadi harus berbahagia ketika diuji. Itu sedang diabsen oleh Allah, betul enggak? Sedang diperhatikan oleh Allah. Birak-birak, apa birak-birak? Daripada kita dicuekin oleh Allah. Kemarin kita bahas waktu kajian di Salman ITB mengenai apa sih penyebab doa yang tidak didengar oleh Allah. Doa yang tidak pernah dipedulikan oleh Allah. Kemalangan apa bunda-bunda yang lebih besar
daripada kita sudah tidak dipedulikan oleh Allah. Betul enggak? Mungkin menurut kita kemalangan yang lebih besar itu ketika jabatan kita hilang, harta kita hilang, orang yang kita cintai kita hilang. Justru kemalangan yang lebih malang daripada kota Malang, di mana kita sudah tidak dipedulikan oleh Allah. Betul enggak? Tong bujang-bujangku Allah, bunda. Tidak dipedulikan oleh mertua, dia sudah bingung. Ya, ini mertua teh kok diem, teu ngomong, teu naon, naon atuh kahayangna. Kan jelas kalau ada apa, bicara mah apa maunya. Apalagi kalau kita sudah tidak dipedulikan oleh Allah. Nah, doa sering kita sampaikan. Doa banyak kita sampaikan kepada Allah. Tapi kenapa doa kita tidak pernah dijawab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Barangkali hati kita sudah mati. Kalau hati mati ibarat mayat berjalan. Jasad ada, hati mati. Kan itu apa? Mayat berjalan. Mayat hidup tapi hati tidak ada. Kenapa Allah tidak mengabulkan? Kenapa Allah tidak dengar? Karena tidak ada channel getaran langsung kepada Allah. Jadi kalau kita mengaku sebagai orang yang beriman, kata Allah, pasti aku akan uji. Apakah nikmat? Tadinya kita jarang dekat kepada Allah. Diberikan ujian jadi dekat kepada Allah. Yang tadinya kita jarang ke pengajian, jarang ke kajian. Begitu disentil oleh Allah dengan ujian dan cobaan, jadi rajin. Itu nikmat bukan? Ada hikmah gak di balik ujian itu? Pasti ada. Makanya tong banyak ngarasula hirup mah. Ya, itu teh pesan cinta dari Allah. Bukti Allah sayang kepada kita, maka kita diuji sejauh mana keimanan kita itu. Apa benar hambaku itu beriman kepadaku? Aku uji. Yang namanya ujian budak-budak yang paling berat, selain tadi kita, apakah kita semakin dekat kepada Allah atau justru sebaliknya? Kan wa nablukum bil khairi wasyarri, kata Allah, aku uji kalian dengan kebaikan dan kejelekan. Itu adalah ujian bagi kamu. Jadi ujian teh sanes anu goreng wae, sanes anu jelek wae. Ujian itu justru yang berat itu adalah ujian kesenangan. Adi kercan naik kursi mah rajin baca ayat kursi teh. Tapi geus naik kursi mah lupa karena ayat kursi. Lagi seneng mah jauh kepada Allah. Tapi setelah dia susah, sedih, baru dia mendekat kepada Allah. Jadi banyaknya orang itu kembali kepada Allah saat dia diuji. Tapi ada juga bunda-bunda ketika dia diuji semakin jauh dari Allah. Bahkan dia frustasi, stres. Dia mengatakan aku perlu healing. Jalan-jalan. Healing terbaik tiada lain apa? Kembali kepada Allah. Itu healing terbaik bagi kita. Jadi yang pertama, ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, kabar gembira, dia sedang diuji oleh Allah sejauh mana keimanan dia. Kan iman itu Bu, yazidu wa yankus. Kadang naik, kadang turun, kadang bertambah, kadang ini kita sedang berkumpul di sini sedang apa ini? Naik atau turun? Ketika ibu sedang malas ini, ke pengajian malas, kajian malas. Aya teh kitu? Aya. Ketika ibu sedang rajin tahajudnya itu. Ketika sedang apa itu? Ketika sama sekali malas we. Nah itu.
Makanya pantas kata Imam Ghazali, jaddidis safinata fa innal bahra amik. Perbaharunilah kapalmu karena lautan sangat luas. Artinya apa? Kontrol. Perbaharui iman kita karena iman itu selalu naik dan turun. Dengan apa? Selalu mengontrol keimanan kita. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Dengan zikir kepada Allah, apa? Keimanan kita akan selalu naik. Maka insya Allah dengan hadirnya ibu-ibu di sini, sering saya katakan, kita ini akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Karena sewaktu kita di dunia, kita sering berada di taman-taman surga. Apa itu taman-taman surga? Yaitu majelis taklim, majelis zikir, kajian dan lain sebagainya. Yang pertama ya. Kabar yang kedua, kabar gembira bagi orang yang sedang diuji, bunda-bunda, adalah orang yang sedang diuji itu sedang dijanjikan surga dari Allah, Masya Allah. Cung, yang punya masalah, yang punya problem, yakin itu teh sedang dijanjikan surga. Ustadz, kenapa sih dijanjikan surga? Semakin berat ujian, semakin besar kesabaran, semakin terbuka surga-surga itu, ibu. Semakin tinggi ujiannya, semakin besar kesabarannya, maka sedang kita kesabaran yang besar, disitulah pintu-pintu surga oleh Allah itu dibukakan. Dan orang yang sedang diuji oleh Allah dijanjikan surga. Kenapa? Karena hisabnya diringankan di yaumil kiamah. Didahulukan ujian dan cobaannya ketika di dunia. Kalau orang yang tidak pernah diuji, dicoba di dunia, itu akan berat nanti hisabnya di akhirat, bunda. Ada seseorang yang diringankan di yaumil hisab, kemudian tiba-tiba ketika dia menghadapi yaumil kiamah di hari akhir, dia dimasukkan ke tempat surganya teh PPIP. Hoyong ka PPIP? Cung, hoyong ka surga. Cung hoyong ka surga. Surga Firdaus. Nah tengah cung besti. Hoyong ka surga sasarangan hoyong. Cung nu hoyong ka surga ayeuna. Ayeuna. Ayeuna yakin? Hebat. Kenapa ya Allah? Kok aku dimasukkan ke tempat yang paling tinggi, paling indah, paling enak. Sementara di dunia kata dia, sholatku biasa-biasa saja. Sodakoku biasa-biasa saja. Baca Quranku biasa-biasa saja. Tapi kenapa aku dimasukkan ke surga yang paling tinggi ya Allah? Apa kata Allah? Ini balasanmu. Ketika aku uji kamu di dunia, engkau sabar menghadapinya. Engkau sabar menghadapinya. Dan engkau terus berdoa kepadaku. Maka ini hadiahnya, doa yang tidak dikabulkan di dunia, tapi dikabulkan di akhirat. Ibu, ternyata Allah itu bukan tidak mengabulkan doa, tapi ditunda di akhirat. Sok, bikin status sekarang hari apa? Selasa. Jika Allah tidak mengabulkan doa kita secara cepat, Allah pasti mengabulkan doa kita secara tepat. Kalau bukan di dunia, pasti di akhirat. Jadi ketika Allah tidak mengabulkan doa kita secara cepat, tapi Allah yakin doa kita akan dikabulkan secara tepat. Dai masuk uzon wae kepada Allah. Abdi teh tos capek ya Allah. Tos lelah.
berdoa terus. Tapi doa aku, permohonan aku tidak pernah diijabah. Sampai sekarang susah terus ya Allah. Nah, orang yang sedang diuji itu dijanjikan surga, Ibu. Bahagia enggak kalau ingin surga? Siap menghadapi ujian dan cobaan? Siap? Dalam riwayat bunda-bunda, ada seseorang yang minta kepada Allah karena dia yakin ujian dan cobaan di dunia itu akan menjadikan dia nanti di surga. Apa kata dia? Ya Allah, berikan aku sewaktu aku hidup di dunia semuanya ujian dan cobaan. Kuat. Ibu kiate mun kitu. Mohon kepada Allah supaya ujian dan cobaan terus datang kepadaku. Aku ingin surga, surga menanti. Salamun bima sobartum. Silahkan masuk, nanti kata malaikat. Masuklah ke surga. Ini adalah buah kesabaranmu ketika di dunia. Ay sabar berat Bu? Abot sabar? Masya Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Wa innaha lakabiratun illa alal khashiin. Memohon perlindungan kepada Allah dengan jalan sabar dan sholat. Meskipun keduanya itu adalah sangat berat. Kenapa berat sabar? Kenapa masa berat? Karena jaminannya, pahalanya juga tidak terhingga. Makanya sabar itu tidak ada batasnya. Karena pahalanya tidak ada. Apa pahalanya? Surga sanes kulkas 2 pintu Bu. Kalau sabar ada batasnya pasti bukan surga pahalanya. Ingin sekali lagi meraih surga? Ingin? Siap sekarang kalau mau diuji oleh Allah? Harus. Berbahagialah bunda-bunda yang sini ketika diberikan ujian dan cobaan dari Allah. Karena jaminannya apa? Surga. Keberapa sekarang? Ketiga. Kabar gembira bagi orang yang sedang diuji oleh Allah adalah dia sedang dihapuskan dosa dan kesalahannya. Tuh. Apa hadisnya? Tidak ada seorang pun yang sedang mengalami kesakitan, kesulitan, kecuali setiap detik, menit, jam, dia hapuskan dosa dan kesalahannya. Masya Allah. Hoyong dihapuskan dosa. Hoyong Bu. Siapa manusia yang paling bersih hatinya? Rasulullah. Siapa manusia yang paling baik akhlaknya? Rasulullah. Siapa manusia yang sudah dijamin meskipun ada dosa dan kesalahannya diampuni? Rasulullah. Siapa manusia yang sudah punya tiket masuk surga? Ari orang punya tiket masuk surga. Dijamin akan dihapuskan dosa dan kesalahannya. Tapi tidak berani menghadapi ujian dan cobaan. Jadi ketika kita diuji oleh Allah, kita sabar. Semakin tinggi ujian, semakin besar sabarnya, maka ketahuilah Ibu, itu semakin apa? Dibersihkan hati kita, dosa-dosa kita. Makanya ketika orang sedang sakit ya, apa doanya? Ustaz, bagaimana supaya penyakit saya ini hilang, sembuh? Betul enggak? Betul. Tetapi yang paling tepat lagi apa? Ya Allah, bagaimana dengan sakit yang saya alami sekarang, sakit yang saya derita sekarang ini bisa menghapuskan dosa dan kesalahan saya. Itulah yang lebih tepat. Ketika bunda-bunda ada masalah di keluarga, ada nggak masalah di keluarga? Pasti ada. Anak, suami, istri, mertua, orang tua. Kita adem ayem sama suami, datang dari
anak. Dari anak juga tidak ada, datang dari menantu. Dari menantu tidak ada, datang dari mertua. Mertua tidak ada, datang dari orang tua kita sendiri. Itu pasti ada ujian-ujian itu. Tapi kita selalu mengatakan, ya Allah, dengan ujian yang Allah berikan kepadaku, bagaimana kalau dosa-dosaku ini dihapuskan oleh Allah. Ada seorang wanita dalam riwayat yang sedang berjalan di Tajong, Bu. Sampai mau copot itu. Indung sukuna teh. Ya, naon indung suku teh, Bu? Jempol. Darah kemana-mana. Ya, sakit luar biasa dia menahan. Tapi anehnya wanita itu bukan meringis, bukan nangis, malah keketawaan. Malah tersenyum. Ada orang yang melihat bertanya, "Hai Fulan, kenapa? Itu kan sakit luar biasa, darah kemana-mana. Kenapa engkau tertawa?" Aku bangga. Allah sedang sayang kepadaku. Justru ini yang aku tunggu-tunggu. Ketika aku sakit, aku sabar, maka dosa-dosaku hilang. Dosa-dosaku dibersihkan oleh Allah. Ya Bu ya. Coba, ada nggak yang bertanya seperti ini? Ustadz, kenapa ya semenjak saya ini hijrah, tapi semakin saya hijrah semakin saya sulit, semakin saya diuji. Ada nggak? Mohon maaf, kalau bunda-bunda masih beriman kepada Allah, ketika kita diuji oleh Allah, itu jawabannya apa? Allah sedang membersihkan dosa-dosa sebelum kita hijrah. Coba kita bayangkan, Bu. Sebelum kita bertobat, bagaimana kesalahan dan dosa kita di masa lalu, di masa muda, sholat kita, puasa kita. Apakah kita pikirkan? Mungkin sekarang kita banyak menghadiri kajian, ke majelis taklim. Kita merenung ke belakang. Bagaimana dosa-dosa kita, Bu? Dengan kita diberikan ujian oleh Allah, kita sedang dicintai oleh Allah. Allah itu cinta kepada kita, maka melalui ujian dan cobaan. Supaya apa? Habis dosanya. Fir'aun pernah gering tuh, Bu? Enggak. Korun pernah sakit enggak? Justru kalau kita semakin terus diberikan kesenangan, jauh kita sama Allah. Kemarin corona berapa tahun, Bu? Hampir 3 tahun ya, 2 tahun lebih. Coba kalau kita pikirkan, apakah dengan virus corona yang Allah turunkan kepada kita itu ujian? Bukan. Ujian. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Apakah dengan virus corona yang Allah berikan kepada kita, kita semakin dekat kepada Allah atau tidak? Atau sebaliknya, kita menjauh. Kalau kita semakin menjauh kepada Allah, maka virus apa lagi yang Allah berikan? Jadi dosa-dosa kita itu apa? Digugurkan. Makanya doanya apa? Kepada orang yang sakit, sapakillah atau sapakallah. La ba'sa tahurun insya Allah. Semoga kamu cepat sembuh, tidak apa-apa. Allah sedang membersihkan jiwamu. Allah sedang mensucikan hatimu, insya Allah. Kalau kita sabar menghadapi ujian dan cobaan, disitulah meruluk dosa-dosa orang teh, Bu. Bahagia sekarang diberikan ujian? Bahagia? Siap menghadapi ujian dan cobaan? Insya Allah surga. Dosa-dosa kita hilang. Keberapa sekarang, Bu? Keempat. Kabar gembira
bagi orang yang sedang diuji. Yang keempat adalah dia sedang ditinggikan derajatnya. Ustadz, dari kacamata dunia justru semakin sulit, semakin hina. Betul enggak? Ibu punten. Jangan mengukur kemuliaan Allah. Menurut Allah itu, orang yang mulia itu dari aspek keduniaan. Oh, orang sekarang lagi viral, lagi terkenal, lagi terhormat di mana-mana. Belum tentu dia mulia. Atau orang yang sedang dihina, dihujat. So, Indonesia. Belum tentu juga dia hina di hadapan Allah. Ukuran kemuliaan menurut Allah tiada lain adalah ketika Allah hadirkan kepada dia berupa ujian dan cobaan, apakah dia semakin dekat kepada Allah atau sebaliknya. Kalau dengan yang Allah berikan kepada dia, dia semakin dekat kepada Allah, maka dia akan mulia. Tapi justru dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada dia, dia semakin jauh kepada Allah, maka dia hina. Makanya bunda-bunda, ada nikmah, ada nikmat. Ada pakai ain, ada pakai qaf. Nikmat, nikmat. Kalau nikmat pakai ain, ketika Allah hadirkan kebaikan kepada kehidupan kita, justru kita semakin dekat kepada Allah, itu nikmat. Tapi kalau pakai qaf, nikmat, ketika Allah hadirkan kebaikan kita dalam kehidupan kita, kita justru semakin jauh kepada Allah, itu nikmat. Dalam bahasa lain disebut istijrod. Tahu istijrod? Naon istijrod teh? Panyungkun. Seueur bu orang-orang yang jauh dari Allah tapi dia kaya. Dia diberikan kesenangan. Eta teh ku qaf bu, nikmat. Ketika yang Allah berikan, hadirkan kebaikan-kebaikan ke dalam kehidupannya, tapi dia justru menjauh dari Allah, itu namanya nikmat. Ari nuju di bawah mah, wah siap. Mau bela kita. Apapun. Naik weh. Lupa kepada kita. Tapi kalau kita sedang diuji oleh Allah, semakin kita dekat kepada Allah. Ibu, Allah teh pengennya teh apa? Allah itu pengennya teh dekat hambaku itu kepadaku itu. Allah mah pengennya teh naon, kita itu berdoa terus. Mohon maaf, kalau kita meminta-minta kepada manusia, sebesti-bestinya manusia, tapi kalau kita sering kita minta, kira-kira gimana bu? Infil enggak bu? Bosan kan? You bestie, kemana-mana. The best bestie. Tapi sering kita mengadu, sering kita mengeluh, sering kita meminta. Kira-kira gimana? Tapi Allah, ibu, coba kita bersujud, berlinang air mata, memohon terus memohon. Justru Allah semakin cinta dan sayang kepada kita. Tadi siapa orang yang paling bersih hatinya Rasulullah, siapa orang yang paling baik akhlaknya Rasulullah, siapa orang yang sudah dijamin masuk surga Rasulullah. Tapi ibadahnya, sholatnya, bengkak-bengkak kakinya. Ibu bengkak-bengkak gak? Tahu saya juga ibu bengkak-bengkak, bararuh. Tapi karena naon baruhna. Tapi Rasulullah ibu, Masya Allah, sujudnya, sholatnya, setiap malam tidak pernah tertinggal. Bahkan dari mulai habis isya tengah malam sampai sepertiga malam itu tidak pernah bangun dari tahajud. Pantas. Sudah diuji oleh Allah keimanannya itu. Tinggi Rasulullah itu keimanannya. Sudah uji aku.
Mohon maaf Bu, Ibu hamba Allah bukan? Hamba Allah bukan? Kata siapa Ibu hamba Allah? Kata aku. Ngaku ya? Ngaku. Ari ngaku gratis gak? Gratis, gak apa-apa. Permasalahannya kita mengaku sebagai hamba Allah, apakah kita diaku oleh Allah? Insya Allah. Apakah kita diaku oleh Allah enggak? Dan manusia yang diaku hamba Allah apa? Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambaku bi Muhammadin di situ ya tafsirannya. Muhammad satu-satunya. Nah, itu Ibu ngaku. Hoyong diaku oleh Allah. Kenapa kita tidak diaku oleh Allah sebagai hamba Allah? Urang mah hamba Allah nanti paripurna. Keur aya kanyeri we tadi teh keur aya kasusah. Ya Allah keur gering. Sehat we saeutik keder. Neangan masjid ge hese teu kapanggih keur sehat mah. Tah eta teh hamba Allah atau bukan? Kalau hamba Allah yang paripurna, rek sehat, rek gering, rek senang, rek susah, tetap menjadi hamba Allah. Yuk jadi hamba Allah yang paripurna. Siap? Jadi hamba Allah yang sempurna. Ditempa musibah hamba Allah. Ditempa kesenangan hamba Allah. Kita itu butuh Allah, Ibu, betul gak? Butuh Allah kita itu. Pasti butuh Allah. Kita itu akan kembali, betul gak? Kita itu akan pulang. Marisa Haq juga pulang kan? Tanpa ada tanda. Kita lebih lama tinggal di bawah tanah daripada di atas tanah. Di atas tanah itu tidak ada apa-apanya, Bu. 61 tahun beliau meninggal tanpa ada tanda apapun. Kita di sini, kata kita sehat. Kita usia masih di bawah 60. Ya. Terus aman dari kecelakaan. Nah ini. Ujian gak? Mati dulu atau hidup dulu? Mati dulu atau hidup dulu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata. Kenapa Allah simpan dulu kematian? Apa? Tempatkan dulu kematian baru kehidupan. Hakikat kehidupan itu setelah kematian. Derajat manusia yang paling mulia apa? Inna akramakum indallahi atqakum. Manusia yang paling mulia di sisi Allah itu hanya yang bertakwa, Bu. Kalau kita hanya memikirkan keduniaan, semua diukur dengan dunia, materi, cilaka, Bu. Berapa sih usia kita? Ibu pengen tenang hidup. Pengen tenang gak hidup? Tentram gitu. Gak ada apalah. Ketika diberikan bersyukur, ketika diambil bersabar, tidak marah. Tukang parkir. Tukang parkir hidupnya tenang, betul enggak? Kenapa tenang? Banyak mobilnya, banyak motor. Sombong. Sombong enggak? Petantang peteng-teng. Kenapa, Bu, tidak sombong, tidak takabur? Karena bukan miliknya. Apa bedanya dengan kita, Bu? Yang sekarang kita miliki harta, pangkat, jabatan dan semuanya. Apakah itu milik kita? Apakah itu milik kita, Bu? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Harta, anak, ujian. Apakah tukang parkir marah ketika satu persatu diambil motornya, mobilnya?
Kenapa? Bukan miliknya. Kenapa kita marah? Kenapa kita frustasi? Stres. Ketika Allah mengambil apa yang sudah Allah amanatkan kepada kita. Karena apa? Bukan milik kita. Kata-kata yang paling indah, kata-kata yang paling agung tiada lain adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita itu berasal dari akan kembali kepada eta bu, kata-kata yang ikhlas, maka jadi tukang parkir. Insya Allah hidup tenang. Banyak bersyukur. Maman suuzon kepada Allah. Jarang bersyukur ketika orang lain mendapatkan nikmat. Nah kita mah sudah suka tidak ridho. SMS-nya. Susah melihat orang lain senang. Senang melihat orang lain susah. Kalau melihat orang lain susah, bangga. Kita paling happy, paling kaya, paling apa. Tapi ketika melihat orang lain senang, panas. Orang lain beli parabola, orang beli paramek sibuk neangan ke warung. Orang lain beli TV panas tiris. Padahal tadi kukumaha teh, Bu. Orang lain beli mobil masuk ke rumah sakit opnam. Orang lain beli rumah paeh. Apakah itu bukan penyakit hati? Hati. Tadi kukumaha eta ku tetangga teh nu meuli. Tapi kasih saya, Bu ya. Ada doanya? Mau? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'alna fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Ya Allah, jadikanlah dalam hati kami atau hilangkanlah dalam hati kami gilan penyakit hati. Jadi orang yang sedang diuji, ingat derajatnya akan ditinggikan oleh Allah. Jangan kita mengukur kemuliaan Allah itu dari aspek dunia, dari banyak dan sedikitnya apa? Harta. Kemuliaan Allah menurut pandangan Allah adalah ketika dia hadirkan kebaikan di kehidupannya, dia semakin apa? Dekat kepada Allah. Itu namanya sedang dimuliakan oleh Allah. Ketika Allah hadirkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupannya, dia malah menjauh dari Allah. Disitulah dia sedang dihinakan oleh Allah. Maka berbahagialah bunda-bunda yang sedang diuji, itu sedang ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ada yang punya masalah, Bu? Nanti di akhir ada tanya jawab. Itu yang keempat. Yang kelima, bunda-bunda, kabar gembira dari orang yang sedang diuji oleh Allah. Dia sedang disediakan kebaikan-kebaikan oleh Allah. Barang siapa yang Allah cintai, Allah sayangi kebaikan, maka Allah uji. May yuridullah khairan fayusiba bihi. Barang siapa yang ingin kebaikan-kebaikan dari Allah, maka Allah uji dia. Jadi ini teh sedang, ada yang enggak punya masalah? Ada enggak di sini yang membawa tidak punya masalah? Pabelit ya kan? Makanya bunda-bunda yang sekarang ke sini bawa masalah, yakinlah Allah sedang menyediakan kebaikan-kebaikan kepada bunda-bunda sekalian. Asal apa? Sabar.
Sabar. Siap sabar? Siap? Ya. Nanti kita berdoa kepada Allah. Jika kita bukan jika kita sedang diberikan ujian, problem, masalah oleh Allah. Ya Allah, bagaimana caranya? Yang pertama, aku diakui sebagai orang yang beriman. Yang kedua, ya Allah, dengan aku diberikan masalah, ujian dan cobaan, bagaimana supaya aku ini masuk ke surga. Ya Allah, dengan aku diberikan ujian dan cobaan, bagaimana dosa dan kesalahanku dihapuskan, dibersihkan. Ya Allah, bagaimana caranya dengan Allah memberikan ujian dan cobaan, aku ditinggikan derajatnya oleh Allah. Ya Allah, dengan ujian dan cobaan yang Allah hadirkan kepadaku, bagaimana caranya supaya aku mendapatkan kebaikan dari Engkau. Itu, Bu. Jadi ukuran kemuliaan Allah itu tidak bisa dilihat dari aspek apa? Dunia. Orang yang sedang dimuliakan, terkenal, viral, itu belum tentu dia dimuliakan. Orang yang sedang dihujat, dihina, belum tentu dia dihinakan. Ukuran kemuliaan Allah itu adalah bagaimana ketika Allah memberikan ujian dan cobaan, dia semakin takwa kepada Allah itu. Makanya sekali lagi berbahagia. Bangga kita kalau kita diuji oleh Allah. Ibarat ini, kita dulu masuk ke sekolah SD atau SMP. Ada ujiannya enggak untuk naik tingkat ke kelas 2, ke kelas 3? Ada UTS-nya. Kalau dulu zaman kita itu THB ya Bu ya. Ada enggak THB? Semua ikut enggak? Bagaimana kalau misalnya semua ikut, ada satu murid yang tidak mendapatkan kartu THB? Kartu UAS, UTS, protes enggak? Nah, hati ibu tuh protes kepada Allah kalau tidak diuji. Kan harus bangga. Ya, kalau kita tidak diuji oleh Allah, protes kepada Allah. Kenapa? Kan saya juga hamba Allah. Ketika kita sekolah, kenapa saya ini kan masih murid di SD sini, tapi kenapa tidak mendapat kartu ujian? Ini mah ketika diberikan ujian teh malah protes kepada Allah. Apalagi kalau dengan ucapan gini, Bu, naudzubillah, ya Allah, ujian apa lagi? Ujian apa lagi ya Allah yang Engkau berikan kepadaku, aku sudah tidak sanggup. Wah, itu sudah kufur. Kata-kata itu tuh, Bu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak semata-mata Allah memberikan ujian dan cobaan kepada manusia, kecuali Allah sudah tahu karakter masing-masing ini. Dari A sampai Z, Allah itu sudah tahu. Kalau si ini doanya dikabulkan kontan, wah semua doa deui. Mau deket deui. Allah simpan nanti di akhirat. Bukan Allah tidak dikabulkan tadi ya. Kalau doa kita tidak dikabulkan secara cepat, yakin Allah akan kabulkan doa kita secara tepat. Ku Allah telah ieu sok tara berdoa deui mah. Makanya Allah teh pengennya berdoa terus. Walaupun sudah dikabulkan tapi ingin Allah mah apa? Terus aja berdoa. Nabi sudah dijamin masuk surga, apakah berhenti sholatnya? Apakah berhenti ibadahnya? Justru semakin naik urang. Cenah hayang ka surga. Ibu hayang ka surga? Apa amalan ibu? Bahkan di ayat lain diterangkan, jangan mengira kamu akan dimasukkan ke dalam surga sebelum apa? Sebelum engkau mengalami ujian dan cobaan apa yang sudah dialami oleh orang-orang terdahulu. Siapa? Para nabi, para rasul. Tidak mudah, tidak serta-merta ibu. Surga teh gratis, enggak. Surga itu harus dibeli dengan pengorbanan. Apa pengorbanan surga teh? Di antaranya wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tahajud. Di antaranya lamun urang hayang sesuatu pasti kudu di DP-an, betul enggak? Sok DP-an tara. Kalau kita pengen rumah BTN, DP-an dulu enggak? DP. Ai surga sok di DP-an. Engka surga tapi tara di DP-an, tah bersek moal asa moal mungkin abus ka surga. Itulah ujian, Bu.
ternyata ada hikmah yang sangat besar di balik ujian dan cobaan yang Allah hadirkan kepada kita. Jadi jangan berkecil hati, jangan bersedih, Allah sedang cinta kepada kita. Ketika Allah sedang cinta kepada kita, sedang sayang kepada kita, maka Allah uji. Cek Allah teh, ya kira. Kami teh keur sayang ya ke si anu teh, nyaan. Uji ah. Nah itu, diuji ah. Benar ketika diuji teh semakin dekat. Berhasil. Sekali lagi, dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, semakin dekat kita itu kepada Allah. Daripada kita tidak diuji. Betul enggak? Punten, ibu punya mata? Punya? Merasakan punya mata? Merasakan enggak? Bohong, lamun keur ibu sakit mata baru. Dalamun keur bolotot kieu mah. Tapi lamun geus belekan, baru kita sadar, oh iya ya, saya teh punya mata, ya Allah, lihat batur, meni seger. Ibu merasa punya waos? Punya gigi? Benar? Bohong, lamun sakit gigi kakarak. Ya. Nah, itu kadang-kadang. Makanya pantas kata Allah, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukad." Kita itu banyaknya bohong, dusta atas nikmat yang Allah hadirkan kepada kita. Itulah ujian dan cobaan. Bangga kita diuji oleh Allah, berarti kita diakui sebagai hamba Allah. Ya, harus bangga. Apapun yang Allah berikan ujian kepada kita, bukan berarti Allah ingin mencelakakan hambanya. Allah ingin menyengsarakan hambanya. Bukan, Bu. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah ingin melihat sebaik apa keimanan kita kepada Allah. Apakah benar ini teh hambaku itu iman kepadaku atau bukan? Itu Allah ingin mengetes. Itu saja mungkin Ibu yang saya sampaikan. Nanti insya Allah nanti akan dilanjut dengan pertanyaan-pertanyaan. Mangga silahkan. Yang jelas sekali lagi, dengan ujian dan cobaan yang Allah berikan kepada kita, bagaimana cara kita menyikapinya? Kalau kita menyikapinya secara lebih dekat kepada Allah, disitulah kemuliaan Allah. Kalau kita justru semakin jauh dari Allah, justru kehinaan yang akan kita terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala.